Halo sahabat ngopi bara, balik lagi dengan saya Pak Deara. Di sini kita akan ngobrolin psikologi secara santai, ringan, tapi ada kalanya juga tajam. Hari ini kita akan membahas fenomena yang masih sering nongol di sosial media kita, yaitu flexing. Ya. Flexing ini yang sering kita ketahui biasanya selalu identik dengan memposting hal-hal yang mungkin sifatnya mewah begitu ya, punya barang baru diposting, pamer liburan ya, pamer hal-hal yang mungkin bisa jadi buat kita tuh tidak terjangkau ataupun mungkin kita bermimpi untuk bisa memilikinya. Bahkan ada yang sampai pamer aurat. Ada yang halus, ada yang terang-terangan, kadang dibungkus storytelling ya. Tapi intinya mereka ingin seperti menyampaikan bahwa gua ini berhasil. Dan itu menjadi bagian dari gaya hidup saat ini. Pertanyaannya adalah, kenapa orang modern itu rajin sekali untuk flexing? Dan kenapa kita juga mudah terpancing ya? Kita kupas bareng-bareng, pelan-pelan ya, tanpa menghakimi dan juga jangan sampai menyalahkan, tapi tetap kritis. Kita bahas dulu flexing. Apa sih sebenarnya flexing? Di dalam psikologi sosial, flexing itu adalah bagian dari presentasi diri. Cara kita menampilkan diri agar terlihat lebih baik di mata orang lain. Dan di era digital ini, flexing berubah menjadi sesuatu yang lebih halus ya, di mana identitasnya itu sudah dipilih sedemikian rupa, dirapikan ya, sudah disetting by design begitu, sehingga bisa jadi tidak menampilkan kehidupan yang asli ya. Tetapi itu hidup versi yang sudah diseleksi, sudah difilter, bahkan sudah diedit begitu, ditata rapi lah pokoknya. Tapi kita harus ingat bahwa flexing itu tidak selamanya negatif ya. Kadang itu bentuk ekspresi diri, kebanggaan ya, atau kebutuhan untuk bisa populer, dikenal gitu. Yang menjadi masalah adalah kalau flexing itu dijadikan alat ukur nilai diri kita sendiri. Nah, muncul pertanyaan kedua, kenapa sih orang flexing? Yang pertama adalah adanya kecanduan dopamin. Jadi setiap kali muncul like, comment, and view itu memicu dopamin. Otak merasa mendapatkan hadiah ya, dan itu polanya mirip dengan reward loop pada game-game online ataupun perjudian gitu. Jadi flexing itu dari situ kita mendapatkan perhatian, kemudian mengakibatkan hormon dopamin kita naik, dan sehingga kita ingin merasakan adanya pengulangan dan pengulangan. Dan siklusnya sangat jelas. Yang kedua adalah social comparison, perbandingan sosial ya. Manusia itu selalu ingin membandingkan dirinya. Dan adanya sosial media itu mempercepat dan memperluas sampai ke seluruh dunia dimanapun ya. Dan ketika ada orang lain terlihat bahagia, mungkin lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses, kita pun terdorong untuk bisa menampilkan versi terbaik yang kita miliki. Ketiga, adanya kebutuhan untuk validasi. Kita ingin merasa cukup begitu ya, ingin diakui dan ingin dianggap berharga. Dan flexing ini menjadi cara cepat untuk mendapatkan pengakuan, meski hanya dalam waktu yang sekejap saja. Keempat itu FOMO, kita takut ketinggalan, ya. Takut dianggap tidak mengikuti tren, ya. Takut ketinggalan zaman, ya. Takut tidak dianggap bagian dari society, dari kelompok sosial.
Flexing itu sebenarnya adalah kata lain untuk mengatakan bahwa aku ada di sini loh. Ya. Kemudian yang kelima, konstruksi identitas. Media sosial ini memberikan ruang untuk kita membangun identitas baru sebenarnya. Identitas yang lebih keren, lebih berdaya, lebih ideal. Dan ini proses psikologis yang halus sebenarnya. Kita ingin menjadi versi yang lebih baik, dan melalui postingan itu menjadi langkah maju, dianggap sebagai langkah maju menuju identitas yang ideal tadi. Ya mungkin bisalah agak mirip dibandingkan dengan personal branding gitu ya. Tapi masalahnya kadang yang diposting, yang diperlihatkan di sosial media dengan kehidupan nyata itu sangat kontras perbedaannya. Lalu apa dampak psikologis dari flexing ini sebenarnya? Kalau flexing ini dilakukan secara positif ya tentu akan berdampak baik selama proporsional ya dilakukannya. Tetapi kalau berlebihan ya pasti akan muncul efek samping. Ada beberapa efek samping yang akan muncul. Pertama, kelelahan emosional, di mana kita bisa jadi sibuk menjaga citra diri kita di sosial media, dan itu bikin capek loh. Karena kita menginginkan hidup kita untuk dilihat, bukan untuk dijalani. Kita ingin terlihat sempurna. Lalu yang kedua, adanya kesenjangan identitas. Ada jarak antara diri kita yang nyata dengan diri versi online ya. Dan semakin jauh jaraknya, semakin rentan kita terhadap kecemasan. Ketiga, sindrom penipu. Kita merasa tidak layak, muncul perasaan bersalah dengan citra yang kita bangun sendiri. Kayak hidup di dalam top. Keempat, nah ini, finansial. Makanya ada satu bentuk stres secara keuangan, di mana karena kita memaksakan diri untuk hidup demi postingan, sehingga ya kita betul-betul memaksakan diri supaya kita bisa mendapatkan, membeli mungkin barang-barang branded begitu kurang lebih, atau barang-barang KW yang menyerupai branded. Akhirnya ya apa yang kita ingin flexing yang misalnya hanya sekitar 10-15 detik, tapi alhasil cicilannya harus 12-15 bulan lebih. Lucu kan sebenarnya, dan ini ironis benar. Kelima, hilangnya autentisitas ya. Ketika hidup terlalu diarahkan untuk postingan, kita lupa bagaimana rasanya menikmati hidup kita apa adanya saja tanpa di depan kamera. Lalu bagaimana kita menyikapi mereka-mereka yang suka flexing sebenarnya? Ya ada baiknya juga jangan langsung judgement ya. Jangan terlalu cepat menghakimi. Di sini kita juga belajar lah untuk bisa membiasakan diri berpikir secara positif. Bagusnya buat kita sendiri kok, bukan buat orang lain. Tentang positive thinking ini. Bisa jadi kenapa orang flexing itu terjadi karena kebutuhan psikologis, bukan karena dia sombong. Mungkin selama ini dia merasa kurang berharga di pekerjaannya, kurang dihargai di keluarganya, ya. Sehingga membuat dia menjadi kurang percaya diri dalam banyak hal. Dan sosial media ini menjadi ruang untuk bisa mendapatkan rasa kecukupan tadi. Ya. Lalu yang berikut bahwa apa yang kita lihat di media sosial ini hanyalah highlight reel sebetulnya. Flexing ini kita tahu bahwa mungkin tidak sepenuhnya nyata ya, bukan hal yang realistis gitu. Bukan keseharian lengkap. Itu hanya penggalan kecil episode dari orang lain. Jadi jangan bandingkan behind the scene yang kita miliki dengan best moment milik orang lain. Dan kita harus batasi kalau seandainya paparan tersebut malah jadi mempengaruhi kita sendiri ya. Mending kita diem aja lah. Keep silent. Kita nggak usah mengikuti ya. Kurangi waktu untuk bersosial media supaya tetap menjaga kewarasan.
Lalu yang berikut ya, kita fokus pada nilai-nilai penting bagi diri kita sendiri sebenarnya. Kita nggak wajib kok untuk ikut tren, ya. Kalau kita tidak flexing, ya bukan berarti kita kalah kan. Nah, bagian yang terakhir ini, kesimpulannya bahwa flexing ini tidak berarti salah ya. Jadi jangan sampai kemudian kita terlalu mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berbau flexing ini adalah salah dan negatif ya. Poinnya adalah jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita menjadi kehilangan jati diri. Karena flexing itu pada akhirnya adalah bagian dari manusia modern kok. Kita semua pasti melakukan itu. Sadar tidak sadar kita melakukan kok. Dengan cara dan kadar yang berbeda pastinya untuk setiap orang. Dan sekali lagi yang terpenting, jangan sampai apa yang kita lakukan ini membuat kita kehilangan jati diri hanya karena kita ingin dilihat oleh dunia. Hidup ini kan bukan tentang seberapa banyak yang kita pamerkan, tapi seberapa dalam dan seberapa bermakna kita bisa menjalani pengalaman tersebut. Jadi jika bahagiamu itu datang hanya karena adanya perhatian dari orang lain, itu rapuh sebenarnya. Tapi kalau bahagiamu itu datang dari dirimu sendiri, dengan banyak bersyukur, itu akan lebih kokoh. So, sahabat Ngopi Bara, ingat prinsip sederhana ya. Boleh saja terlihat baik, tapi jangan sampai kita kehilangan hal-hal yang benar-benar baik. Terlihat sukses bolehlah, tapi jangan sampai kehilangan ketenangan. Terlihat bahagia boleh, tapi jangan sampai kita betul-betul meninggalkan kebahagiaan yang nyata, yang sebenarnya ada di depan kita. So, terima kasih sudah nemenin saya di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Pak Deara, salam Ngopi Bara.